Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabarnya? Khususnya jenjang kelas 3. Ustadz doakan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa Ustadz ingatkan, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita semuanya bisa belajar di sekolah seperti biasanya. Anak-anakku, kali ini kita sudah menginjak ke tema 4, subtema 1 dan pembelajaran 3 dan 4. Mari kita belajar bersama-sama, jangan lupa selalu bahagia dan tetap semangat belajar. Nah, sebelum kita belajar, Ustadz akan bacakan kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Kita kali ini memiliki 3 kompetensi dasar. Yang pertama 3.10 muatan bahasa Indonesia, bunyinya mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah dalam teks tulis. Muatan matematika KD 3.3 bunyinya menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali atau hasil bagi 2 bilangan cacah. Yang terakhir KD 3.2 muatan PPKN mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Selanjutnya tujuan belajar kita kali ini yaitu dengan membaca teks, siswa dapat menemukan ungkapan penyelesaian masalah berkaitan dengan tubuh yang sehat melalui diskusi dengan tepat. Dengan mengamati cerita, siswa dapat menentukan 2 bilangan cacah yang jumlahnya diketahui dengan tepat. Dengan mengamati contoh, siswa dapat membuat penjumlahan 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Terakhir, dengan mengamati teks, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan makanan dengan tepat. Oke, itu tadi adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, anak-anakku, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama dahulu. Mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan bacaan basmalah kali ini pembelajaran kita lebih bermanfaat ya. Anak-anakku, kalian semuanya wajib memiliki tubuh yang sehat. Lalu bagaimana cara mendapatkan tubuh yang sehat? Ingat-ingat ya, kita semua di sini wajib untuk memiliki tubuh yang sehat. Dengan cara apa? Dengan cara berolahraga, makan makanan yang bergizi, minum air mineral yang banyak, cukup istirahat, dan yang paling penting jangan lupa bahagia. Nah, anak-anakku, manfaat dari tubuh yang sehat adalah dengan tubuh yang sehat, yang kuat, kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah dengan lancar, dengan khusyuk, karena tubuh kita sehat. Manfaat yang lainnya, dengan tubuh yang sehat, kita bisa menikmati makanan yang paling kita favoritkan, yang paling kita sukai dengan nikmat. Karena apa? Dengan tubuh yang sehat, rasa makanan itu akan semakin nikmat. Beda lah kalau kalian punya tubuh yang kurang sehat. Makanan apapun di depan kalian, seenak apapun makanan itu, kalau tubuh kita kurang sehat, rasanya pasti akan pahit, rasanya pasti akan hambar. Nah, oleh karena itu pentingnya menjaga tubuh agar tetap sehat adalah nomor 1 ya. Jangan sampai lupa menjaga kesehatan tubuh. Anak-anakku sudah siap? Kali ini kita akan belajar mencari kemungkinan penjumlahan 2 bilangan cacah. Mari kita belajar bersama. Dilihat baik-baik di papan ya. Ustadz punya angka 10. Kira-kira angka 10 ini berapa dijumlahkan berapa hasilnya menjadi 10? Misalkan di sini Ustadz punya angka 4. Nah,
4 ditambah berapa hasilnya? 10. Bagaimana kita mengerjakannya? 10 dikurang 4 berapa nak? 6. Jadi angka 6 kita taruh di sini. Kesimpulannya, angka 10 adalah hasil penjumlahan dari 4 ditambah 6. Kita bisa pakai angka yang lain. Misalkan di sini Ustadz punya angka 7. Nah, kira-kira berapakah dijumlah dengan 7 hasilnya akan 10? Sama, kita pakai operasi pengurangan dulu. Nah, 10 dikurang 7 berapa? 3 kita kasih di sini. Nah, jadi angka 10 itu juga penjumlahan antara angka 3 dan angka 7. Kita pakai angka yang lebih banyak ya. Kita pakai ratusan sekarang. Ustadz di sini punya angka 250. Nah, Ustadz punya angka 250. Kira-kira angka berapa dijumlahkan angka berapa hasilnya menjadi 250? Misalkan di sini Ustadz kasih angka 130. Nah, 130 dijumlahkan berapa hasilnya 250? Bagaimana cara mengerjakannya? Kita pakai operasi pengurangan. 250 dikurangi 130. Hasilnya berapa nak? 0, 2, ini 1. Hasilnya 120. Kita taruh di sini 120. Jadi 250 ini adalah hasil penjumlahan dari 130 dan 120. Ini sangat mudah sekali. Yang penting kalian fokus dan jangan lupa baca basmalah dulu sebelum mengerjakan ya. Ustadz punya soal cerita setelah ini. Kita akan kerjakan sama-sama. Gampang kok soalnya, kalian pasti bisa. Siap ya? Kita lanjut ke soal cerita. Di sini Ustadz punya soal cerita. Mari kita baca bersama-sama dulu ya. Keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang. 5 panen terakhir, ingat-ingat ya, 5 panen terakhir Ayah Dayu memanen kentang sebanyak 1000, 1200, 1300, 1500 dan yang terakhir panen yang kelima yaitu 2000. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah, sebagiannya lagi dijual di pasar. Kentangnya itu sebagian disimpan di rumah dan sebagian lagi dijual di pasar. Berapa kemungkinan kentang yang dijual dan disisihkan di rumah? Di sini kita akan mencari kemungkinan berapa jumlah kentang yang disisihkan di rumah dan berapa jumlah kentang yang dijual di pasar. Nah, kita ke sini yuk. Nah, ini di sini Ustadz sudah tulis. Ini panen pertama, ini panen kedua, ini panen ketiga, ini panen keempat, dan ini panen yang terakhir yang kelima. Kita lakukan operasi penjumlahan. Nah, misalkan di sini berapa dijumlahkan berapa hasilnya ada 1000. Di sini Ustadz misalkan Ustadz kasih nilai bilangan 500. Nah, kira-kira 500 ini dijumlahkan berapa? Hasilnya akan menjadi 1000. Betul, jawabannya 500. Sekarang yang kedua, Ustadz punya bilangan di sini 800. Kira-kira berapakah bilangan jika dijumlahkan 800 hasilnya 1200? Berapa ya kira-kira? Tadi caranya ingat-ingat, lakukan operasi pengurangan. Jadi 1200 ini dikurangkan dengan bilangan 800. Berapa 1200 kurangi 800? Iya, ada yang jawab 400. Betul sekali. Di sini jawabannya 400. Jadi 1200 adalah penjumlahan antara 400 dan 800. Kita coba lagi.
Di sini misalkan Ustadz kasih angka 750. 750 dijumlahkan angka berapa? Hasilnya 1300. Ayo, siapa yang bisa jawab? Berapa? 650. 550. Ayo, mana yang betul? Kita lakukan operasi pengurangan. 1300 dikurangi 750, hasilnya adalah 550. Tadi yang jawab 550 berarti fokus. Yang belum jawab berarti kurang fokus. Oke. Sekarang Ustadz panen keempat kita hitung bersama-sama. 1500. Di sini Ustadz kasih berapa ya enaknya? Misalkan Ustadz kasih angka 900. Nah, 900 ini dijumlahkan berapa? Hasilnya 1500. Wah, ada yang jawab cepat sekali. Berapa nak? 600. Betul sekali. Nah, jawabannya 600. Jadi 1500 ini adalah penjumlahan dari 600 ditambah 900. Hasilnya 1500. Sekarang panen yang kelima. Masih semangat ya? Tinggal satu soal lagi ini, kita kerjakan sama-sama. Yang terakhir, Ustadz kasih angka di sini 1200. Kira-kira 1200 ini dijumlahkan dengan angka berapa? Hasilnya akan mencapai bilangan 2800. Betul sekali. Anak-anak sudah paham semua ya. Ini sangat mudah sekali dikerjakan. Dan jangan lupa sebelum mengerjakan baca basmalah dulu supaya diberikan kemudahan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Menjalankan segala aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan tubuh adalah kewajiban kita. Lalu hak kita apa? Hak kita adalah mendapatkan tubuh yang sehat dan kuat, seperti pada gambar di samping ini. Di samping ini adalah gambar kebersamaan keluarga Udin saat makan malam. Lalu apakah kewajiban dan hak yang didapatkan Udin dalam gambar di samping ini? Mari kita bahas satu persatu. Nah, kewajiban yang kita dapatkan berkaitan dengan makanan adalah yang pertama, jangan lupa berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Yang kedua, setelah berdoa apa? Kita wajib bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur karena kita bisa menikmati makanan pada malam hari ini. Karena Udin sedang makan malam, jadi Ustadz bilangnya malam hari ini. Yang ketiga apa? Makanan yang kita ambil, kita wajib untuk menghabiskan. Ambillah makanan secukupnya sesuai dengan porsi kita dan harus kita habiskan. Lalu haknya apa? Haknya adalah setelah kita makan makanan yang bergizi, tubuh kita akan mendapatkan vitamin dan gizi sehingga tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Hak apa lagi? Udin mendapatkan hidangan makanan yang disukainya, hidangan makanan yang disiapkan oleh ibunya. Itu adalah hak Udin. Dan yang terakhir, haknya adalah Udin bisa menikmati makanan bersama keluarga dalam keadaan bahagia. Nah, itu nak ya, ingat-ingat, itu adalah kewajiban dan hak keluarga Udin sesuai dengan gambar yang ada di samping ini. Nah, sebelumnya anak-anak, tadi Ustadz sempat bilang kewajiban dan hak ya. Kalian tahu nggak arti dari kewajiban itu apa? Dan hak itu apa? Nah, anak-anakku, kewajiban artinya adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, yang wajib kita lakukan dengan tanggung jawab. Dan hak itu sendiri adalah apa yang kita dapat setelah melakukan kewajiban. Ingat-ingat ya, perbedaan antara hak dan kewajiban. Jangan sampai kebalik. Pasti banyak yang kebalik kalau kalian tidak fokus. Dibedakan mana yang kewajiban dan mana yang hak. Jangan sampai lupa ya. Nah, anak-anakku, sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Dan pesan dari Ustadz, selalu jaga kesehatan, jaga imun kita, jangan lupa bahagia, dan selalu berdoa agar kita semua diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, dan bisa kembali bersekolah lagi di SD kita tercinta ini, SD Bina Anak Soleh. Sekian dari Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.